Pertama adalah gini, kalau kita bicara tambang, yaitu adalah ada dua kategori, satu adalah tambang legal dan satu lagi adalah tambang ilegal, ya illegal mining. Nah, kalau kita lihat dari tambang legal itu sendiri, bukannya berarti semua hasil dari tambang itu adalah legal, bisa juga menghasilkan uang kotor. Nah, bagaimana itu? Ya, terutama dengan underreporting. Underreporting secara kuantiti, underreporting secara harga. Nah, apakah itu ada? Nanti saya akan jelaskan sedikit karena ada diskrepensi antara produksi keperluan domestik lalu kemudian ekspor dengan ekspor yang menurut data dari BPS dan juga harga. Menurut BPS, kalau kita bilang bahwa ekspornya berapa ton, lalu kemudian nilai ekspornya sekian, maka kita bisa dapat harga rata-ratanya adalah 76,81 US dollar per ton pada tahun 2021, pada tahun lalu. Nah, tapi kalau kita lihat, kenaikan harga batu bara itu sudah sangat tinggi sekali, dan dia mencapai 100, rata-ratanya 100-200 dolar lebih gitu. Apakah 76,81 dolar ini adalah akurat? Nah, ini yang dibilang bahwa underreporting harga. Jadi kalau kita asumsikan ini bahwa ada 10% aja ya dari produksi yang tidak dilaporkan, lalu kemudian tetap diekspor. Bagaimana caranya ekspor? Mereka mendapatkan license, nanti saya akan jelaskan lagi. Nah, kemudian di sini terjadilah kerugian ekonomi. Jadi kerugian ekonomi, belum kerugian keuangan negara. Jadi economic loss-nya yang tadi dikatakan oleh Bung Abraham Samad, maksudnya adalah sebetulnya dengan economic loss. Nah, di sini adalah sekitar 4,6 miliar untuk tahun 2021 saja dengan asumsi 10% underreporting, yaitu sekitar 70 triliun. Nah, kalau dari harga, kalau dengan harga rata-rata ekspornya 76,81, setiap 10 dolar underreporting, maka akan menghasilkan uang kotor ini 3,5 miliar dolar atau sekitar 52,5 triliun dengan asumsi yang tadi ekspornya adalah sesuai apa yang dilaporkan oleh BPS. Jadi belum memperhitungkan yang underreporting ini. Nah, ini baru dari batu bara saja. Apakah juga terjadi di tambang mineral, ya seperti nikel, emas, tambang lainnya, dan juga perkebunan? Nah, kita tahu bahwa perkebunan yang sudah terbuka adalah dari PT Duta Palma Duta Surya ya, kalau nggak salah ya. Jadi Surya Darmadi itu yang belum lama ini ketangkap oleh KPK atau Kejagung, saya lupa itu. Nah, di sini adalah kalau kerugian ekonominya dari kita totalkan di sini aja kurang lebih 100 triliun, maka dengan yang lain-lainnya, kalau kita asumsikan 3% dari PDB, maka itu mencapai 500 triliun. Ini kerugian ekonomi. Dan kerugian keuangan negara itu adalah asumsikan 40%, yaitu dengan yang tadi PNBP, royalti, dan sebagainya, lalu dengan PPH 22% dari pendapatan bersih. Nah, itu kurang lebih kerugian negara itu bisa 200 triliun. Ini hanya untuk memperlihatkan cara penghitungan daripada nilai ekonomi dan keuangan negara. Pertanyaannya adalah, apakah mereka bisa melakukan ini tanpa ada perlindungan-perlindungan? Jadi, kalau memang mereka melakukan yang tadi Bung Abraham Samad mengatakan bahwa ada tata kelola yang kurang pas, yang kurang baik, lalu kita minta mereka, kita bekerja sama dengan Polri, dengan yang lain-lainnya untuk melakukan tata kelola yang baik. Tetapi kita tahu, kalau di tambang sini, ini adalah tata kelola yang tidak baik, justru adalah di backingi. Jadi apakah bisa bekerja sama dengan yang backing tadi, gitu kan? Nah, inilah bahwa apakah di sini Satgasus berperan
untuk membackingi itu. Nah, Satgasus sudah tidak ada. Apakah turunan-turunannya itu masih berperan juga apa tidak? Nah, kemarin dengan adanya terbongkarnya dengan Ismail Bolong dan sebagainya, ini kelihatannya ada yang memang melindungi ini semua gitu. Nah, ini yang harus dibongkar. Kalau ini jangan sampai bahwa ini dilindungi lagi gitu, sudah terbongkar tapi ditutup lagi gitu. Nah, yang kedua adalah tambang ilegal itu sendiri. Nah, menurut salah satu berita di CNN, ada 2.700 tambang ilegal di Indonesia. Bayangkan, 2.700 tambang ilegal. Dan data ini dari Kementerian SDM, kalau kita baca di sininya. Yaitu CNN-nya, beritanya. Dan 2.600 tambang mineral dan 100 tambang batu bara. Memang banyak sekali tambang-tambang yang ilegal ini adalah tambang-tambang yang kecil, ya, tambang rakyat atau tambang apapun lah namanya. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana mereka menjualnya? Siapa yang menampung gitu? Apakah itu masuk juga ke tambang yang konsesinya legal? Dia yang menampung, dia yang mencuci gitu. Seperti juga di perkebunan sawit. Jadi kita ada refinery, ya, lalu kemudian refinery-nya membeli juga ada sawit dari rakyat, dari perkebunan rakyat. Siapa yang bisa menjamin itu perkebunan rakyat? Apakah perkebunannya sendiri yang ilegal? Kan bisa saja gitu. Nah, inilah bahwa banyak sekali di sini yang sulit terdeteksi karena memang adanya kebanyakan di remote area. Nah, apakah mereka langsung jual ke konsumen? Nggak mungkin. Mereka itu tambang batu bara, yang lain-lainnya itu langsung ke konsumen. Sulit sekali dan itu sangat kecil sekali, sangat sedikit sekali hasilnya. Nah, yang kita fokus adalah tambang-tambang ini yang sangat besar sekali. Nah, melalui tambang legal, bisa saja mereka menjual melalui tambang legal. Nah, ini yang ditengarai oleh yang namanya ada satu institusi global namanya FATF, yaitu Financial Action untuk Task Force gitu ya. Nah, dia dia itu aktivitasnya adalah untuk memonitoring global money laundering and terrorist financing watchdog. Nah, mereka mengatakan kejahatan lingkungan itu menghasilkan 110 sampai 280 miliar US dollar. Ya, kalau 1.500, kalau 300 yaitu 4.500 triliun. Nah, ini kejahatan globalnya. Nah, itu banyak reportnya sendiri. Nah, kalau kita anggap aja 3% sampai 5% dari PDB, dan tentu saja ini sulit terdeteksi, tetapi kita tahu bahwa setiap persatu tambang saja yang kemarin ini terbongkar, itu depositnya itu bisa sampai 270 triliun. Jadi ini sangat luar biasa besarnya, dan ini adalah kejahatan terhadap rakyat daerah yang harusnya adalah milik rakyat daerah, tetapi dirampas hanya oleh segelintir orang dan difasilitasi oleh kekuasaan, oleh yang berkuasa, bahkan penegak hukum. Dari tambang ilegal ini, yang paling parah adalah kerusakan lingkungan. Nah, ini membuat membahayakan kesehatan masyarakat, baik itu ya dari chemical-chemical yang bahan kimia untuk pencucian, dan juga dia keluar masuk ke riverine tailingsnya, yaitu limbah-limbah ke sungai, membuat polusi dari air dan juga tanah, sehingga di sekitar situ mungkin tanah lahan itu sudah tidak bisa subur lagi, yang terkena limbah itu, dan juga udara, dan mengurangi biodiversity. Nah, ini yang paling membahayakan juga. Nah, kalau kita lihat, di sini saya mengambil contoh tahun 2021. Ini produksi dari SDM, data dari SDM kurang lebih 610 juta ton. Ini baru batu bara saja. Nah, keperluan domestik
yaitu 133 juta ton. Artinya, tersedia untuk ekspor atau di dalam persediaan ada 477 juta ton. Tetapi realisasi ekspor dari BPS hanya 345 juta ton. Sehingga ada selisih 131 juta ton. Itu kemana? Apakah meningkatkan persediaan atau memang ada ekspor yang tidak dilaporkan, ada penjualan yang tidak dilaporkan. Nah, kalau harga realisasinya adalah 76,81 dolar, ya menurut realisasi BPS, maka selisih dalam US dollar ini adalah 10 miliar US dollar. Atau kerugian ekonomi potensi 151 triliun. Kalau kerugian negaranya kita asumsikan 40%, maka tahun lalu adalah hanya dari batu bara saja 60 triliun. Tentu saja ini adalah asumsi perhitungan dan kita tidak tahu semana detailnya, kecuali bahwa ini bisa terbongkar dengan penyelidikan yang sudah kotak Pandora yang terbuka, yaitu Satgasus itu. Nah, kalau kita lihat dari under invoicing, kalau ada 345 juta ton dengan nilai 26,5 miliar, menurut BPS ini adalah data statistik, data historis yang sudah bisa dikonfirmasi dari data BPS, maka kalau under invoicingnya 10 dolar, maka kerugian negaranya diperkirakan bisa mencapai 20 triliun. Dengan kerugian ekonomi kurang lebih 51 triliun. Jadi ini under invoicing dan satu ini adalah under reporting quantity. Nah, apakah ini make sense atau tidak? Nah, kalau kita lihat ini adalah yang sudah dipublikasi oleh Kejagung bahwa kerugian ekonomi dari illegal perkebunan PT Duta Palma Surya itu 104 triliun. Jadi dengan under reporting ini bukan tidak mungkin adalah sekian, ini dari berapa sumber batu bara gitu. Nah, ini dari satu sumber saja gitu. Jadi sangat luar biasa gitu. Dia punya dengan illegal mining ini, environmental crime, ya, kejahatan lingkungan, termasuk adalah kejahatan untuk perkebunan dan juga land clearing, properti dan sebagainya dan sebagainya. Ini sebagai contoh bahwa World Bank memperkirakan ini dari FATF ini ya, Financial Action for Task Force, ini kejahatan dan dalam bidang kehutanan itu bisa menghasilkan 51 sampai 51 miliar US dollar secara tahunan. Lalu World Bank ini kerugian ekonomi, World Bank mengatakan kerugian keuangan tax revenue ya itu dari illegal logging saja sekitar 75 sampai 135 triliun. Jadi economic loss from the ini. Salah satunya adalah di sini disebutkan bahwa Indonesia ini potensial menjadi ada di kejahatan kehutanan ini. Terjadi juga di Indonesia. Tapi pertanyaannya kenapa tidak pernah atau jarang sekali terungkap? Nah, ini adalah mengenai supply chain tambang ilegal. Ya, di sini kita lihat bagaimana caranya. Kalau kita lihat ada tambang, biasanya ini di backingi atau ada direktur, itu adalah PEP. PEP itu adalah politically exposed person. Salah satunya adalah terafiliasi, apakah itu ada dari jenderal dan sebagainya. Nah, di sini juga ada peran. Kalau ini tidak ada, tetapi dia bisa, kalau Satgasus kemarin ini adalah katanya juga melindungi, maka ini dia yang mengurusi semuanya surat-surat. Di sini adalah menjadi legal mining. Menjadi suratnya, lisensinya diberikan, tetapi illegal. Nah, di sini illegal miningnya dia akan mencuci, kemudian ke mix dengan ke tambang legal. Nah, apakah tambang legal yang tadi under reporting itu
juga termasuk adalah dari tambang-tambang ilegal, ya, dan kemudian dia menjual, lalu kemudian masuk di sini ke apa ke offshore company untuk keuangannya. Atau sederhananya seperti begini, ini illegal logging, ini illegal mining, lalu dia ke satu perusahaan yang menampung, lalu peluang menampung itu keluar, dan di sini terjadilah uang-uang kotor itu didistribusikan. Yang terakhir adalah mengenai apa itu peran Satgasus. Apakah peran Satgasus itu ada juga di pertambangan? Yang jelas adalah bahwa di sini kita tahu di judi bola, judi online, judi ini semuanya ada di narkoba, ada di prostitusi, ada di human trafficking. Ini berapa nilainya? Ya, berapa yang masuk kepada Satgasus? Lalu kemudian uang ilegal itu pasti harus melalui pencucian uang. Tidak bisa tidak melalui pencucian uang. Nah, di sini adalah masuk biasanya ke perusahaan investasi. Ke perusahaan investasi dia seolah-olah ke startups atau ke perusahaan publik, atau juga mereka biasanya ke properti, dan juga mereka investasi lagi ke pertambangan, dan kita tahu ada beberapa personalia yang disebut di dalam dokumen yang beredar Satgasus, ternyata juga memiliki sebagai owner dari pertambangan juga. Dan mereka juga kalau di luar negeri, di Italia, itu mereka uangnya disalurkan kepada klub olahraga. Dan di sini juga kita tahu ada satu klub olahraga mendapatkan dana dari satu private equity, dari perusahaan investasi, ya, dari fund manager atau apapun itu. Nah, ini adalah alur dari dia punya pencucian uang. Nah, untuk itu, ini harus wajib diusut untuk dari mana sumber uangnya dia dapat. Ini adalah sumber uangnya, sehingga ini bisa diberantas, dan bagaimana mereka mencuci uangnya, dan di sini siapa-siapa yang terlibat, dan siapa yang menerima uang itu. Nah, yang menerima uang itu, yaitu financial beneficiary-nya, ya apakah ada untuk pendanaan-pendanaan tertentu, ini yang harus diinikan. Karena banyak juga yang memperkirakan bahwa dana-dana Satgasus itu keluar untuk melawan, misalnya untuk membiayai penangkapan-penangkapan dan lain-lainnya. Dan itu harus dibuktikan. Jangan sampai ini menjadi rumor. Dan rumor ini adalah sulit untuk dihindari. Apalagi kalau rumor ini karena berkenaan dengan Satgasus adalah secara resmi dibentuk oleh negara, maka jangan sampai juga di sini menjadi state crime. Yaitu state crime yang berfungsinya adalah mengakumulasi dana-dana kriminal dan mengkriminalisasi untuk melakukan operasi-operasi untuk memperkuat atau untuk mempertahankan tirani daripada kekuasaan ini. Nah, jadi ini harus dituntaskan. Siapa saja, semua yang terlibat di dalam aktivitas kriminal Satgasus ini, sampai pimpinan tertinggi ya harus diselidiki. Sampai sejauh mana keterlibatannya agar Republik ini bersih dari state crime ini. Nah, termasuk juga mantan pimpinan tertinggi, dan pelaksana eksekutornya yang kemarin masih menerima uang lah ya dari Ismail Bolong katanya dan sebagainya gitu. Nah, perlu diingat bahwa penanggung jawab dari Satgasus menurut hierarki itu harus diselidiki apakah mereka tahu atau tidak, dan kalau mereka tahu dan mereka juga wajib untuk diselidiki.